memberikan nasihat. Nanti kalau termasuk panglima yang paling jenius ya Rasulullah, panglima peperangan, pedagang yang paling ulung Rasulullah. Makanya dengan kita mengetahui akhlaknya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, iman tauhidnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, tidak ada manusia di dunia ini Bu yang paling cerdas kecuali Rasulullah. Jadi apa Ji? Gimana Ustaz membuktikan kalau Rasul sangat cerdas? Contoh, kalau Rasul tidak cerdas, bagaimana Rasul mau menjelaskan tentang iman, akidah, tauhid? Bagaimana mau menjelaskan tentang masalah kematian, masalah zikir, masalah salat, zakat, infak, sedekah, masalah haji, masalah umrah, bahkan masalah hamil, masalah haid, masalah membina rumah tangga, masalah bermuamalah dengan sesama muslim dan non kafir. Belum lagi menjelaskan tentang masalah haji, umrah, masalah kurban, masalah akikah, masalah tayamum, masalah azab kubur, masalah nikmat kubur, siksa kubur, masalah surga, masalah neraka, mengenai Allah, mengenai jin, masalah ruqyah, masalah berbisnis jual beli, masalah mimpi, kemudian masalah pergaulan, masalah membina anak, kemudian masalah utang piutang, kemudian masalah saum. Ya enggak Bu? Kalau Rasul tidak cerdas, mungkin enggak Rasul bisa menjelaskan sebanyak itu? Lawang kita saja jelaskan satu aja, ya lupanya banyak. Dan tidak menguasai. Jeta tidak menguasai. Maka tidak ada, saya yakin sekali tidak ada manusia yang lebih cerdas di dunia ini kecuali adalah Rasulullah. Berarti umatnya yang ngikuti bagaimana cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi keteladanan Rasulullah itu Masya Allah, bodoh banget kita ini sudah tahu keutamaan fadilah Rasul, begitu ilmunya luas. Lihat buktinya, gampang saja. Tuh dari kitab Riyadhus Shalihin saja berapa ribu hadis. Ada dari kitab Bulughul Maram, itu kan sabdanya Rasulullah. Wong kita ngapalkan satu saja, hari ini hafal, besok ditambah lagi yang kemarin. Itu namanya nggak nambah hafalan, ganti hafalan. Ya tak? Belum lagi sikap sabarnya, syukurnya, taatnya, peramanya. Jadi ayat ini suri tauladan tuh, kita harus tahu gambarannya. Kalau sudah seperti itu, nggak ada pilihan lain kita kecuali mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar. Barang siapa tadi ada, sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Bu, ciri khasnya umat Rasulullah. Halo, ciri khasnya umat Rasulullah dan sekaligus tandanya cinta kepada Rasulullah, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyak mengingat Allah. Ibu zikir dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Enggak dihitung tuh saking banyak tuh saking sedikitnya. Ya. Paham ya? Nah, sekarang sebelum kita bicara cinta kepada itu tadi salah satu fadilah keutamaan Rasul. Kita tahu dulu keistimewaan Rasul. Tadi makanya saya katakan tak kenal maka ya kenalan. Kalau sudah kenalan kan ada rasa. Boleh tumbuhlah rasa cinta. Gak usah dilakukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap. Artisnya di sini semua tersebut. Ibu. Nah, sekarang secara garis besar dulu ya. Alasan apa yang paling mendasar kita mencintai Rasulullah? Ingat-ingat nih. Alasannya dulu. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin.
Surat yang ke-21 ayat yang ke-107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh Bu, alasan. Jadi Bu ditanya, kenapa kamu mencintai Rasul? Oh ya, karena Rasulullah adalah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Berarti bodohlah orang yang tidak mencintai Rasulullah. Lawang Nabi Isa, Nabi Musa Bu, itu pingin banget loh Bu menjadi umatnya Rasulullah. Saking fadilah keutamaannya Rasulullah. Maka kalau kita kok tidak mencintai Rasulullah, bodoh atau goblok? Jangan bilang tolol. Sama saja. Satu, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena rahmatan lil. Yang kedua, di dalam surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Kenapa kita cinta Rasul? Karena manusia yang paling mulia akhlaknya adalah Rasulullah. Nabi-nabi yang lain juga iya. Tapi semuanya terbaiknya pada diri Rasulullah. Yang kedua, karena Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Yang ketiga, kenapa kok kita harus mencintai Rasulullah? Karena manusia yang paling beriman dan bertakwa adalah Rasulullah. Ini fadilahnya dulu Bu, keistimewaan kehebatan Rasul Bu. Ya, sebelum saya lanjutkan, contoh ibu mau beli sepeda. Contoh beli sepeda aja deh. Sepeda ini beli ini. Bagus itu kan apa? Oh remnya lengkap. Oh ini dan itunya. Ini bagus, tetapi keropos. Bagus nggak jadinya? Nah, nggak bagus. Ibu beli rumah, ini murah, tapi nggak bisa masuk. Motor aja nggak bisa masuk. Masuknya nyeset gangnya kayak gitu. Itu walaupun murah jadi mahal, ya nggak? Nah, ini Rasulullah lebih dari itu fadilah keutamanya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kenapa sih kok kita harus mencintai Rasulullah? Yang keempat, agar mendapatkan syafaatnya, atau agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, orang-orang yang membenci Rasulullah kira-kira dapat syafaat nggak? Bu, orang-orang yang membenci Rasulullah dapat syafaat nggak? Siapa orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasul? Orang yang mencintai Rasul. Ya. Ibu tanya-tanya, tapi kenapa? Tadi yang kelima. Yang kelima, masih fadilah keutamaan Rasul. Yang kelima, atau diulangi dulu. Satu apa tadi? Yang kencang dong. Satu apa? Rahmatan lil alamin. Satu saja sudah cukup sebetulnya ya. Yang kedua apa? Memiliki akhlak yang paling mulia. Yang ketiga apa? Yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kelima? Oh, yang keempat. Ya, yang keempat apa? Untuk mendapatkan syafaatnya, karena Rasulullah diberi hak syafaat oleh Allah. Nabi Adam Bu pada saat itu, orang-orang umat ini di hari kiamat nanti minta syafaat, tolong, maksudnya minta pertolongan. Aku tidak bisa. Pergilah kepada Ibrahim, tidak bisa. Nggak bisa. Pergilah kepada Muhammad. Akhirnya minta syafaat kepada Rasulullah. Ya. Yang kelima, yang paling mencintai dan dicintai Allah
Bu, maaf ya Bu ya. Ibu misalkan punya anak. Anaknya ibu 4 atau 5. Ibu cinta gak sama anak ibu? Sayang gak sama anak ibu? Tapi jujur. Dari 4 atau 5 anak ibu, ya, mesti ada yang lebih ibu sayangi dan ibu cintai. Semua sayang, tapi mesti ada yang lebih disayangi dan lebih dicintai. Ya enggak? Ya enggak? Nah, masalahnya kalau seorang laki-laki dia punya istri 4, kan jatahnya kalau mau diambil boleh sampai 4. Lebih dari 4 dia berdosa. Kira-kira istri yang mana yang paling dicintai oleh laki-laki ini? Ya? Yang paling baik sama suaminya. Yang paling baik sama suaminya. Belum tentu yang pertama, kedua, ketiga atau yang keempat. Toh? Iya toh? Kalau yang pertama baik banget, dia nafsunya karena salah ini, milih nikah lagi. Ternyata yang kedua weleh-weleh, tetap nggak bisa mengalahkan dengan yang pertama. Ya toh? Ya toh? Sudah, jangan diteruskan itu, Ustaz. Kembali yang kelima. Fadilah keutamaan Rasul yang kelima apa? Ya, yang paling mencintai dan dicintai Allah. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Halo? Ibu, nih contoh ya Bu ya. Seorang ibu, saya menggambarkan seorang ibu. Saking sayang cintanya sampai sama anak, kadang-kadang dia keliru mengucapnya. Ketika anaknya sakit, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah pindahkan sakitnya ke aku, nggak apa-apa. Sampai begitu kan? Lupa dia. Padahal kalau dia sakit juga masalah, nanti anaknya terus piye? Kan mestinya enggak gitu ya. Loh, ini ucapan orang tua saking sayang sama anak ini. Nduk le, sekolah yang tinggi kamu. Gak apa-apa. Bapak jual ini jual itu gak apa-apa. Jangan sampai kamu bodoh seperti bapak dan ibu. Itu kan ucapan yang salah. Kenapa gak dirubah? Kamu harus lebih pintar daripada bapak dan ibu. Itu menunjukkan bapak ibunya gak bodoh, ya pintar. Ada. Tapi yang terjadi gak gitu kan? Gak apa-apa bapak dan ibu bodoh. Jangan Pak, jangan Bu. Ibu jangan bilang gitu. Nanti itu digunakan oleh anak ibu sebagai senjata. Dasar ibu, gak boleh bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Malah gitu bilangnya. Dasar bapak ibu pengertian banget, Masya Allah. Malah bodoh-bodoh ke ibu nih. Itu tadi contoh yang awal tadi salah. Atau J? Betul? Itu. Ya. Jadi ucapan yang salah diluruskan. Dulu kan guru kita ngajari, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid beriman, jangan budiman. Kalau budiman saja nggak beriman. Yang keenam, kenapa kita harus mencintai Rasul yang keenam? Yang keenam, karena apa yang keenam? Sangat bersyukur dan bersabar. Yang paling bersyukur dan bersabar. Yang paling syukur dan sabar. Berarti kalau sudah syukur, kaitannya dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sabar juga ujian yang Allah berikan. Bu, Rasulullah itu menandainya gini, Bu, mengajarkan kepada kita. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kita senang, tidak ada masalah semua, alhamdulillah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Atau alhamdulillah binikmati tadimus shalihat.
Atau alhamdulillah apa? Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada masalah, tapi Rasul juga tetap mengajarkan bersyukur kepada Allah. Gimana caranya? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang semuanya ada masalah nih, contohnya apa? Contohnya, alhamdulillah tahajudnya nggak kelewat, subuhnya ya tepat, bisa baca Quran, zikir, istighfarnya sudah penuh, dan alhamdulillah rezekinya ada untuk yang dimakan, yang dinikmati ada. Alhamdulillah. Sholatnya iya, tahajudnya iya, subuhnya tepat waktu, baca Quran iya. Tapi pagi ini atau hari ini, maaf, misalkan makannya sarapannya hanya dengan singkong. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena biasanya nggak hanya singkong. Biasanya ada nasi goreng, ada apa lagi? Telurnya ya ada. Kalau nasi digoreng aja nggak pakai telur juga. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Paham ya? Jadi kalau alhamdulillah ala kulli hal itu dikaitkan dengan ya ada, tetapi tidak sempurna. Tapi kalau kayaknya alhamdulillah tuh bisa mencakup nikmatnya semua terpenuhi. Paham Ibu? Ya. Kemudian yang ketujuh, kenapa kok kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah Nabi dan Rasul, utusan Allah yang paling akhir, penutup para Nabi dan Rasul. Ya, Nabi yang paling sempurna, tepatnya Bu, saya ulangi, Nabi yang paling sempurna, penutup para Nabi dan Rasul. Nabi yang paling sempurna, Nabi terakhir, penutup para Nabi dan Rasul. Berarti setelah Nabi Muhammad ada nggak Nabi lagi? Ada nggak? Loh, dulu di Indonesia, di Jakarta ini ada. Yang satu ngaku Nabi namanya Musodek itu loh Bu. Masih ingat kan? Dapat wahyunya di Bogor. Yang satu namanya Lia Eden, dia ngaku Jibril, ya kan? Ya kan? Lucunya ketika ditangkap sama polisi, dimasukkan di dalam penjara, ketemu kok nggak kenal. Lah, yang satu ngaku Nabi, yang satu ngaku Jibril. Begitu ketemu di dalam penjara, ketemu nggak kenal. Lucu toh? Padahal Jibril yang memberikan wahyu, yang menerima lah Nabi kok nggak kenal Jibril? Ya Allah, piye itu coba? Ya emang di Indonesia ini aneh-aneh. Tapi kalau hanya aneh seperti itu Bu, ya naudzubillah. Tapi hari ini kerusakan itu banyak Bu, kita berlindung jangan sampai terjadi pada keluarga kita, ya. Jangan sampai terjadi pada tetangga kita, jangan sampai terjadi pada saudara-saudara kita. Itu banyak kan kasus-kasus yang nggak masuk akal. Naudzubillah dzalik, bapak tiri menghamili 2 anak tirinya coba. Belum lama ini banyak berita naudzubillah dzalik kan, ibu membunuh anaknya. Ya kan? Coba. Ya Allah Bu, ibu membunuh, ibu sama kakeknya sama pamannya membunuh anaknya yang belum lama ini coba. Ya anaknya ya salah, tapi kan dia harus begitu karena malu. Anaknya ini sok nyolong, sering ketahuan, malu. Tapi dibunuh kan tidak benar juga. Belum lagi yang istri ngerebut suami orang, wanita ngerebut si suami orang. Ada nggak Bu yang pelakor? Bukan ibu-ibu, ada nggak? Itu gara-gara ada pelakor, akhirnya ada pebinor. Pebinor apa? Perebut bini orang. Jangankan pelakor, pebinor, lawang senior aja nggak boleh. Senior apa? Seneng istri orang, nggak boleh. Nauzubillah min. Yang ke 8, ya. Yang ke 8,
Ya, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena tadi sudah di awal tadi saya sebutkan, yang paling cerdas, yang paling benar nasihatnya, ilmunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling cerdas, yang paling benar nasihat dan ilmunya adalah Rasulullah. Makanya ini diantara fadilah keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum bicara tentang tanda cintanya loh ya. Tapi alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Nanti tambah lagi. Yang paling baik, yang ke-9, yang paling baik rumah tangganya. Yang paling baik rumah tangga siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berarti kalau rumah tangga kita mau baik, yang kita contoh rumah tangganya siapa? Boleh nggak kita mencontoh rumah tangganya Pak Lurah? Boleh nggak Bu? Kita mencontoh rumah tangganya Pak Lurah. Ibu tanya dulu, Pak Lurah yang mana? Pak Lurah yang mana? Gitu. Ya. Lurah dari Solo atau lurah dari Ngayogyakarta? Ya kalau lurah itu rumah tangganya mencontoh Rasulullah boleh juga. Tapi itu kan artinya sebenarnya kita mencontoh rumah tangga Rasulullah. Ya, dan lain sebagainya Bu ya. Masih banyak lagi, tapi itulah diantara. Sekarang saya tanya, dengan ibu mengetahui fadilah keistimewaan Rasulullah yang seperti ini, pantas nggak kita mencintai Rasul? Pantas nggak? Siapa lagi yang mau kita contoh? Wong manusia itu Bu kadang-kadang ngikut-ngikut. Baju aja kadang-kadang ngikut-ngikut. Ya toh Bu? Gaya aja kadang-kadang ngikut-ngikut. Sendal aja kadang-kadang ngikut-ngikut. Ibu pakai sendal yang harganya 1.700.000, yakin gak khusyuk ngajinya? Ya enggak? Ibu kalau ngaji pakai sendal jepit aman enggak? Loh kalau pakai sendal 1